Drama penangkapan Charlie Saad dengan drama politik serta tudingan kepada pihak polisi yang diduga mengikuti pemerintah aguan. Namun sejatinya penangkapan ini sudah prosedur. Kita saksikan saja videonya berikut ini. Pertama terkait dengan surat perintah penangkapan, karena kan laporan awalnya kan di Polda Metro Jaya, dan ini kan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi Pak Charlie berkeberatan untuk ditangkap. Bukan klien kami tidak mau ditangkap karena belum diperiksa sebagai tersangka. Sekarang ini ikutin dulu prosedurnya yang kami sudah dapat. Begini aja Bang, saya minta ada surat panggilan, kami datang. Kapan? Senin, kami datang. Abang berkenan kalau memang ini telepon hadir kami aja. Sini saya telepon. Kami sebenarnya kemarin sedikit ya kami luruskan. Ya. Jangan Bapak bilang bahwa Pak Charlie belum dari periksa. Bukan, ini kan yang baru pasca praper kan belum penanganan. Ya ini sampaikan. Belum. Terkait apa Pak? Apanya? Laporannya, pokok perkaranya. Iya kan perkara yang lama. Terkait objeknya apa? Iya, saya udah tahu, tapi terkait kan perdamaian di situ yang enggak, jadi bukan proses penyidikan, sehingga pada saat itu perintah pengadilan untuk melanjutkan. Jadi ini perkara lama Pak. betul, tapi kan bilangnya Charlie Chandra belum diperiksa. Kemarin itu datang tidak bersedia diperiksa karena harus menunggu jawaban tertulis dari Kapolda. Ini kita langsung menuju Polda Banten ya. Kita masih di Kemayoran. Kira-kira kita ada berapa orang? 7 orang ya dalam satu mobil. Mohon teman-teman yang ada di Serang, daerah Pontang, segala yang dekat dengan Polda Banten untuk bisa merapat ke Polda Banten malam ini. Kita harus beri dukungan pada Charlie Chandra, jangan sampai ada tindakan yang berlebihan yang dilakukan oleh penyidik Polda Banten. Ya. Ini dari sini ya? Iya. Buka pintu di sini ya? Iya, dari jendela. Dari jendela ya? Pokoknya satu masuk dari jendela. Jendela masuk satu, lalu dibuka. Ya. Buka paksa. Terus semuanya udah masuk sini, jebolan pintu yang ini. Berapa orang semuanya yang masuk ke sini? Pokoknya banyak. Banyak? Lebih dari 5 deh. Lebih dari 5. Ini bekas kerusakannya? Iya, iya. Ini coba sini. Nah ini kerusakannya ini ya? Oh ini jebol ini? Iya. Oke, itu posisi Pak Charlie di mana awalnya? Posisi Bapak di sini. Aduh, Oh, posisi Pak Charlie di sini? iya, di sini sambil videoin. Oh, videoin? Iya, terus mereka langsung masuk. Nah, yang videonya itu yang temen aku satunya. Oh gitu, Pak Charlie ada posisi di sini awalnya? Iya. Ditangkap langsung dibawa? Iya. Dibawa ke bawah? Iya. Kayak Oke. udah langsung disergap bawa turun sambil yang Ada dipukul-pukul. Kalau yang pukul itunya saya nggak tahu karena saya kan minta bantuan bawa yang satu itu teman saya tuh yang video. Oke. Mengintimidasi dengan menaruh sejumlah anggota di lokasi. Nggak bener ini. Ini mau cara apa? Mohon maaf, apa cara PKI ini? Cara PKI seperti ini dulu. Sampaikan ke pengacara. Gimana? Pengacara itu tidak boleh menghalangi kami melakukan proses penyidikan, Pak. Termasuk melakukan penangkapan. Itu nggak boleh. Bukan dihalangi, lagi tunggu instruksi. Siapa yang masih nunggu? Saya udah kirim datanya, tapi saya belum dapat jawaban. Siapa pengacaranya? Silakan Son, sudah ada. Kemarin kan sudah ada nomor teleponnya. Bapak bilang tadi. Blokir sama pengacara Bapak. Kenapa diblokir? Blokir sama pengacara Bapak. Kenapa diblokir? Blokir. Tanya pengacara Bapak dong. Pengacara Bapak yang blokir saya kok. Kasusnya itu ya, Haji Fuad ya? Silakan aja. Oke, sebentar ya, saya tunggu ya. Sebentar ya, saya ingin menyampaikan sekali lagi, kalau saya belum di BAP terakhir kali itu untuk penundaan, dan jawaban saya adalah bahwa saya tidak bisa BAP karena masih menunggu jawaban atas penundaan perkara kami. Terus di bawah juga mau didobrak ke mereka. Ya udah videoin tadi di bawah semua cari. Oke. Ini kerusakannya ya? Iya. Ini kerusakannya, ini juga bekas jebol, ini jebol kaki nih. Jebol kaki ya. Jadi dia masuknya dari jendela ini ya. Dari jendela ini masuknya ya. Jendela ini masuk satu orang, lalu dia buka pintu paksa di sini. Lalu masuk ada 5-6 orang, jebol pintu, rusakin ini, tuh ya. Nah ini. Itu kan sudah disampaikan. Yang mana sudah tertulisnya? Bukan. Disampaikan di dalam apa itu namanya? Enggak, kemarin Mbak Nana ngikut sih. Mbak Nana sih kan udah tahu. Cuma jaminannya, ini tidak ada penggeledahan. Nggak ada. Ada video. Oke ya. Video kan. Apapun terjadi, saya serahkan ke Kami tunggu Bang. Jangan sampai menghalangi Bapak
Bapak jangan sampai menghalangi kami ya. Abang paham nggak bagaimana aturan ini? Ya, tapi kan keterangan begini, Pak. Ya. Nanti di kantor Pak Listio, saya bertanya baik-baik, anggota Bapak mengacuhkan saya. Lihat nih, kalau ini masih nelpon oke lah. Yang lainnya, yang ini, Bapak ini kameramen atau penyidik sih? Namanya siapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Kita sampaikan saja kepada rakyat Indonesia, beginilah model penegakan hukum. Kita tanya baik-baik, prosedurnya kita akan ikuti, masih saja ditaruh orang-orang yang mengintimidasi klien kami. Ya, ini sekarang ini sudah sore ya. Di luar sana ada beberapa anggota polisi dari Polda Banten untuk melakukan penangkapan terhadap klien kami, Bapak Cari Chandra. Jadi sekarang kami menemani beliau, ini juga ada Pak Sapril, kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selaku kuasa hukum dari Pak Cari Chandra. Tentu kehadiran kami ke rumah beliau untuk memastikan bahwa tidak boleh ada penangkapan secara sewenang-wenangan dan tanpa prosedur yang jelas dan sah. Saya pasti akan persoalkan ini. Seluruh rakyat harus tahu ini, tidak boleh ada proses penegakan hukum seperti ini. Tak bisa dibenarkan mentang-mentang Pak Charlie ini orang minoritas, orang etnis Tionghoa diperlakukan seperti ini. Tak bisa. Segala warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Walaupun klien kami Pak Charlie ini etnis minoritas, tapi dia punya hak yang sama. Dalam proses penegakan hukum yang berlaku tetap kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan perintah atasan. Bapak ini tidak peduli rakyat. Berjuang untuk rakyat. Duduk perkara kasus Charlie Chandra, tersangka pemalsuan dokumen tanah seluas 8,7 hektar di PIK 2. Tersangka kasus pemalsuan dokumen terkait lahan PIK 2, Charlie Chandra, melawan saat hendak ditangkap penyidik Subdit Harda Baktak di Treskrimum Polda Banten. Charlie diketahui terjerat kasus pemalsuan surat tanah seluas 8,7 hektar di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, yang dilaporkan sejak November 2023. Saat dijemput, Charlie menolak permintaan polisi dan berdalih akan menemui pengacaranya terlebih dahulu. Kasubdit Harda Baktak AKBP Marodin mengatakan BH-nya saat itu menjemput tersangka di kediaman Kompleks Golf Residence Kemayoran Kedemangan, Jakarta Utara sejak Sabtu pada 17 Mei 2025. Mirodin membenarkan jika Charlie ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan surat tanah seluas 8,7 hektar di kawasan PIK 2. Perkara ini sebelumnya sempat dihentikan oleh penyidik melalui Resto Justice. Akan tetapi Charlie diduga menolak menyepakati perjanjian dengan korban. Karena itu korban melayangkan gugatan pra-peradilan terhadap SP3 yang diterbitkan penyidik. Hasilnya hakim pra-peradilan menyatakan perkara tersebut dapat dibuka kembali sehingga penyidikan kembali dibuka. Terpisah, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto menegaskan jika maksud penjemputan Charlie untuk dibawa Polda Banten, sebab perkara Charlie telah dinyatakan P21 atau lengkap oleh Jaksa Peneliti Kejati Banten.